Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga saat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka merefresh kembali, mempersegar kembali keimanan kita, marilah kita perhatikan ungkapan seorang ulama, Ibnul Qayyim, ya. Beliau berkata, takhalana sinari min salasatin abwab, ya. Babun subhatun aurasatu sakim fid dinillah wa babun sahwatun aurasatu taqaddimul hawa ala taatihi wa mardatihi wa babun ghadabun aw rasal hawan ala khalqi, yang artinya manusia itu masuk neraka melalui 3 pintu. Pintu yang pertama babun sub'atun orang satu sakin fid dinillah, yaitu pintu subhat yang menimbulkan keraguan terhadap agama Allah. Yang kedua wababun sahwatun orang satu taqdimul hawa ala taatihi wa mardatihi. Yang kedua pintu masuk neraka itu pintu syahwat, ya, yang mengakibatkan seseorang itu lebih mengedepankan, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan hawa nafsunya daripada ketaatan dan menggapai ridhonya. Yang ketiga wababun ghadabun aurasatul adwani alal khalqihi, pintu amarah atau pintu emosi yang akan menimbulkan permusuhan terhadap orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dualisme realitas di dalam kehidupan ini. Jadi ada yang haram, ada yang halal, itu ya. Ada di antara halal dan haram yang namanya subhat, gitu ya. Ada hitam, ada putih, tetapi ada di antara hitam dan putih itu namanya abu-abu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada juga di antara laki-laki dan perempuan namanya waria.
Kemudian ada lagi kaya miskin. Nah, kalau diantara kaya dan miskin berarti cukup ya, cukup itu ya. Itu. Ada lagi yang orang yang sehat, ada orang yang sakit. Nah, kalau diantara sehat dan sakit ya, apa namanya itu? Itu. Dan kalau di Indonesia itu berdasarkan data lembaga penjamin simpanan, itu ternyata datanya itu 90% tabungan itu berada di bawah 100 juta, sedangkan yang 1% itu yang di atas 100 juta. Jadi kesimpulannya, kesenjangan di Indonesia itu sangat tajam, sangat mencolok, sangat mencolok gitu ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran pun juga ada yang jelas itu ya, ayat namanya Muhammad ya, Muhammad. Jelas pokok-pokok ya kitabnya. Ada yang mutasabihat ya, mutasabihat itu multi tafsir ya. Sebetulnya kalau multi tafsir itu yang paling berhak untuk menafsirkan, mentakwilkan ya yang punya ayat ini maksudnya Allah, tetapi banyak ulama manusia yang mentakwilkannya itu. Nah, di dalam Islam kita itu diperintahkan untuk menghindari ya masalah yang subhat itu, karena orang yang menghindari subhat itu orang yang telah membersihkan agamanya itu ya. Itu. Banyak kisah ya tentang apa subhat itu. Nabi itu pernah menemukan kurma ya di atas tikar, lalu dimakan. Kemudian Nabi membatalkannya karena takut kurmanya itu berasal dari sedekah. Jadi dikeluarkan gitu ya. Karena khawatir ini adalah merupakan subhat itu ya. Lalu ada kisah lagi, ada seorang jejaka yang kasep, itu namanya apa itu, jejaka yang tua gitu, tua. Beliau tidak mau menikah karena merawat ibunya yang sudah tua. Hambia itu tugasnya setiap hari jual air bersih gitu ya, jual air bersih. Atau kalau dalam bahasa Jawa ya Joko Kasep gitu ya, tugasnya jual air bersih. Nah, yang hasilnya itu digunakan untuk membiayai merawat ibunya yang sudah tua itu. Nah, ketika mengambil air di dalam sungai yang dari sumbernya itu, yang sumbernya jernih itu, Hamzah menemukan jambu yang sudah matang gitu, keli atau kentiran jambu yang sudah matang. Kemudian dia coba makan, kemudian setelah makan sebagian itu dilepaskan kembali, lalu dibungkus ya, kemudian dicari pemiliknya. Dia menelusuri sungai yang airnya jernih bersih itu sampai menemukan pohon jambu yang batangnya itu di atas sumber air itu. Nah, setelah diidentifikasi ternyata jambunya itu betul bahwa jambu ini berasal dari pohon itu, karena
identifikasinya sama dengan jambu yang sudah ada di situ ya. Kemudian setelah dia yakin bahwa jambu itu berasal dari pohon itu, lalu dicari pemiliknya. Nah, supaya pemiliknya itu memaafkan ya sebagian jambu yang sudah dimakan itu. Nah, ternyata si pemilik jambu itu tidak mau memaafkan kecuali dengan beberapa persyaratan. Nah, ternyata persyaratannya itu kalau mau menikahi anaknya yang cantik itu, dia baru mau memaafkan Hamzah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, apa filosofinya di sini? Ternyata orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki keajaiban ya, kegaiban yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa itu subhat ya? Subhat itu istilah dalam Islam yang merujuk pada perkara yang samar-samar atau kurang jelas hukumnya sehingga meragukan. Itu. Nah, kalau di dalam hadis disebutkan siapa saja yang jatuh ya kepada yang subhat, maka ia akan jatuh atau terjatuh pada yang haram. Jadi Islam mengajarkan untuk meninggalkan sesuatu yang subhat itu. Nah, kemudian kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Jadi kalau orang Jawa biasanya ketika kita itu ragu, tinggalkan. Kalau mantap, yes, itu ya, jalan itu ya. Itu. Nah, mari kita lihat beberapa contoh ya. Contoh subhat. Jadi satu contoh subhat itu apabila yang halal itu campur dengan yang haram. Itu. Misalkan daging binatang yang halal tetapi cara penyembelihannya diragukan, itu termasuk subhat. Makanya kalau beli daging ya yakin bahwa penyembelihannya itu dengan syariat Islam. Pastikan itu halal dan sesuai dengan syariat itu. Yang kedua, buah yang bercampur antara yang halal dengan yang hasil curian, atau yang terkenal dengan buah Spanyol itu, separo nyolong gitu ya, Spanyol itu ya, itu juga subhat. Yang ketiga, sesuatu yang tidak diketahui asal dan status halal atau haramnya, itu rak jelas itu ya. Kemudian yang keempat, keraguan seseorang, misalkan apakah wudunya itu sudah batal atau belum. Ya kalau ragu ya lebih baik wudu lagi gitu. Lebih mantap gitu, daripada ragu. Kemudian harta yang belum jelas statusnya karena campur antara harta yang halal dan harta yang haram. Lalu bunga bank, meskipun ini masih masih debatable ya, debatable itu ya. Tetapi bagi orang yang imannya kuat biasanya bunganya digunakan untuk sedekah, infak dan lain sebagainya. Jadi tidak diambil. Lalu kodok, ya kodok itu juga subhat, ya. Buaya, gitu ya. Itu. Kemudian hukum halal dan haramnya rokok. Jadi meskipun rokok itu ya ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan itu. Cuman persoalannya Allah menciptakan tembakau itu kan pasti ada gunanya.
Nah kalau misalkan itu tidak bisa digunakan untuk ngerokok, atau kalau misalkan untuk ngerokok itu haram, ya kita cari opsinya. Untuk apa daun tembakau itu? Apa untuk sayur? Apa untuk apa ya yang lain? Ya, artinya apa gunanya tembakau itu? Kalau rokok itu mungkin haram. Artinya ada opsinya itu. Mengapa persoalannya itu kita harus menghindarkan atau menghindari adanya syubhat ini? Bapak Ibu yang saya hormati, bahayanya syubhat itu menurut para ulama itu yang pertama, kalau itu makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita, itu menjadi energi yang lahir dari perkara yang tidak halal. Artinya asupan gizi, asupan makanan yang masuk ke dalam perut kita yang haram itu cenderung mendorong perbuatan kemaksiatan, mendorong perbuatan dosa. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi, ya itu. Samalah katakanlah money politik, ya, uang 100.000 yang diterima, 200.000 atau 300.000 itu tidak akan berkah. Bahkan mungkin bahayanya, resikonya akan lebih besar daripada yang diterima itu. Mungkin cobaan anaknya sakit, mungkin untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Itu. Lalu yang kedua, bahayanya syubhat itu terhalangnya doa. Jadi satu, doa kita tidak akan dikabulkan. Yang kedua, tertolaknya amal-amalan kita. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang makanan atau orang yang makan makanan yang haram, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Kalau kita misalkan makan haram, itu amal kebaikan kita itu tidak akan diterima selama 40 hari. Ini dalam hadis disebutkan itu. Dan yang lebih parah lagi, orang yang makan yang haram, yang riba itu ya, itu berdampak malas dalam beribadah. Itu. Apalagi bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, ini lebih berat lagi. Yang ketiga, bahayanya orang yang lakukan atau makan barang yang syubhat itu sulitnya menerima ilmu Allah, karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Sehingga ketika saya itu ngobrol dengan teman yang hafal Quran, dia bilang begini, Pak, orang yang hafal Quran itu ketika berbuat tidak baik, hafalannya lupa. Gitu. Jadi ini apa ya, rahasianya itu, rahasianya. Oleh karena itu, termasuk orang yang makan yang tidak haram, makan yang haram atau tidak halal, itu akan memperoleh ancaman yang keras ya, besok di hari akhir. Kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ya, ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka itu. Nah, oleh karena itu marilah kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan dan yang subhat itu, supaya kita tetap memperoleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, karena tadi sudah saya sampaikan ada dualisme realitas dalam kehidupan, ya ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin dan lain sebagainya. Itu ya menurut sunatullah, kalau kepingin sehat ya harus ikhtiar, harus berusaha, karena kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Nah, cara Rasulullah menjaga kesehatan itu, satu, tidak makan berlebihan itu ya. Kalau hadis kan menyebutkan jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang gitu. Yang ya diatur porsinya itu kan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara pernapasan gitu ya. Hindari makanan yang haram, tidak minum khamar, kemudian puasa ya, karena hadis kan banyak yang menyebut puasalah kamu supaya sehat gitu ya. Puasa adalah cara detok tubuh ya, mengeluarkan racun. Kemudian jangan tidur tengkurup. Ternyata tidur mengkurup, tengkurup itu juga tidak boleh, karena tidur tengkurup itu adalah tidurnya setan itu ya. Tetapi dianjurkan tidur itu miring ke kanan, karena bisa memperlancar kerja jantung dan hati. Kemudian diperintahkan wudhu dulu sebelum tidur, lalu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan tubuh dan lain sebagainya kalau kita ingin sehat. Saya kira itu kultum yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang syahwat dan amarah mungkin bisa dilanjutkan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang subhat sehingga kita memiliki atau memperoleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.